Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung bersama dengan Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto, semangat selalu ya. Dan kali ini juga kita mengundang teman-teman seorang ahli hukum ya, seperti biasa, bersama dengan Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar? Sehat terus hari ini Pak? Terima kasih Pak Wan, masih sehat. Terima kasih Pak Rinto. Ya, Oke, terima kasih Pak Rey. Dan kali ini teman-teman kita mengundang kembali teman-teman ya seorang tamu spesial, seorang warga negara, seorang wajib pajak teman-teman ya, yang kemarin terus berjuang sendirian melawan oknum petugas pajak, akhirnya menang di pengadilan ya. Beliau akhirnya sampai menang di pengadilan, sebelumnya dirampok atau di apa istilahnya diperas ya miliar-miliaran oleh oknum petugas pajak. Bayangkan kalau dia tidak melawan ke pengadilan, bisa nangis darah teman-teman ya. Tetapi beliau berjuang sendiri, tidak pakai pengacara pajak ya, langsung ke pengadilan dan akhirnya menang. Di situ terbukti bahwa oknum petugas pajaknya yang salah teman-teman ya. Nah, kita langsung bertemu dengan Ibu Desi Chen. Halo Bu Desi, apa kabar? Hari ini sehat-sehat Bu? Iya, baik Pak Kawan. Selamat pagi juga buat kawan Pak Rinto dan Pak Rey. Salam sehat. Oke, terima kasih Bu Desi ya. Pagi Bu Desi. Terima kasih Om. Baik, terima kasih Bu Desi sudah bersama kita. Teman-teman, kali ini kita akan bahas spesial untuk kasusnya Ibu Desi ya. Jadi selain permasalahan ini masuk ke pengadilan pajak dan sudah dimenangkan oleh Bu Desi, ini permasalahan juga masuk ke ranah pidana ya, ke kantor polisi ya. Ini adalah laporan ya, akan saya share ke teman-teman semua, laporan LP dari Ibu Desi ya. Nah, ini adalah laporan LP dari Ibu Desi terhadap oknum petugas pajak ya, diduga oknum petugas pajak ke Polda ya, ke Polda Metro Jaya. Nah, di tanggal 3 November 2025. Sekarang di bulan April ini ya, ini sudah berapa lama ini? Sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya, 5 bulan. Prosesnya masih belum jadi apa-apa kayaknya nih ya, masih laporan polisi. Nah, ini melaporkan petugas pajak karena tindak pidana penyalahgunaan atau jabatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP. Oke. Nah, tanggal 3 November oleh Polda Metro Jaya dari Ibu Desi. Nah, mungkin Bu Desi bisa bisa ceritain kepada kita semua teman-teman ya. Bu Desi, bagaimana ceritanya awal mulanya dan kenapa bisa sampai ke laporan kepolisian dan bagaimana status laporan polisi ini sampai sekarang ini sudah 5 bulan. Silakan Bu Desi. Jadi begini kawan kan sejak awal kan sudah ditagih sekian 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 miliar ya bagian pajak. Dan ini kan masih dalam proses proses di pengadilan pajak dan belum ada keputusannya. Tahu-taunya saya dapat surat teguran. Surat tegurannya untuk membayar melunasi ini apa namanya tagihan pajak ini. Nah di pertengahan jalan kalau saya nggak bayar kan berarti ada timbul denda lagi, sama ada denda ya sama dengan ada apa lagi lah ya yang harus saya bayar. Makanya saya akan buat laporan kepolisian kawan gitu. Terus padahal kan secara prinsip kan objek yang lagi disengketakan belum memiliki kekuatan hukum tetap tuh. Dasarnya kan makanya saya bertanya sama DJP. Nah, jadi kita harus menempuh jalur hukum. Jadi saya masukin ke pidananya gitu kawan. Oke Bu, jadi statusnya saat ini bagaimana pelaporan polisinya? Apakah sudah dipanggil-panggil para saksi dan ahli dan bukti-bukti sudah diminta? Kemudian bagaimana prosesnya? Eh, saya sudah dipanggil untuk di BAP, ya kan? Tapi sampai sekarang nggak ada perkembangannya lagi. Saksi-saksi sudah juga dipanggil, gitu. Oh, saksi-saksi pihak lawan juga sudah dipanggil, pihak terlapor. Sudah. Menurut penyidik sih udah ya. Tapi nggak ada buktinya. Ada dikasih buktinya nggak? PAP-nya ada nggak? Ada SPHP-nya udah dipanggil satu atau dua orang kurang jelas lagi sampai sekarang saya nggak terima pemberitahuan lagi cuma diinfoin sekali pernah tuh lagi dipanggil
tim pemeriksaan dari KPP gitu loh. Oke. Ini KPP-nya di Jakarta atau di luar kota? Yang luar kota datang Pak, KPP yang lama itu, Duma itu datang. Oh, jadi dugaan tindak pidana yang dilaporkan apa nih? Eh, itu penyalahgunaan wewenang, Mm-mm. penyalahgunaan wewenang. It's 11 hours. Gitu kawan. Oh, penyalahgunaan wewenang ya. Iya, Oke, jadi kasusnya masih agak-agak mandek nih sampai sekarang. iya, betul. Jadi kita waktu pertama kali mau bikin laporan pun susah. Mau bikin laporan tuh kita harus siapin bukti-bukti yang ada, ya kan? Kalau nggak ada bukti itu kan laporan kita ditolak. Hmm. Ya, nah setelah bikin laporan itu kita susah juga sekarang, nggak berjalan di tempat. Hmm. Perkembangannya nggak tahu sampai di mana. Padahal kan saya udah mengalami kerugian juga kok, banyak habis-habisan. Hmm. Kemana lagi tuh masyarakat harus bertanya ya. Hmm. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi informasinya ya. Jadi ini sudah dibikin laporan polisi terhadap diduga oknum pajaknya, namun sampai sekarang masih agak mandek nih sudah berapa bulan ya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, mungkin kita minta pendapat dari ahli hukum Pak Alessandro Rey ya. Nah, bagaimana Pak Rey menanggapinya? Ini bagaimana ceritanya kasus perdata di perpajakan bisa kemudian digugat ke laporan pidana polisi dan bagaimana kira-kira ujungnya nih Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan, Bu Desi, dan Pak Rinto ya. Ini menarik nih kasusnya Bu Desi ya. Karena kan kasusnya Bu Desi ini kan lintas sektoral hukum ya. Jadi kalau awalnya Bu Desi berperkara di pengadilan pajak itu kan domainnya ada di hukum administrasi ya. Yang mungkin banyak orang berpendapat sepertinya kansnya kecil untuk menang gitu ya. Tapi faktanya kan bisa menang. Sehingga eh, SKP senilai 7 miliar ya kurang lebihnya itu bisa hapus ya. Meskipun eh, DJP punya hak juga untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ya, atau mengajukan PK misalnya. Namun putusan pengadilan pajak kan adalah putusan yang inkrah ya, atau BHT ya, berkekuatan hukum tetap. Nah, namun setelah inkrah ternyata Bu Desi kan mau menindaklanjuti karena memang selain SKP-nya menjadi nihil, maka ada dugaan yang sangat kuat yaitu perbuatan melawan hukumnya. Dalam konteks ini adalah menyalahgunakan wewenang sehingga timbullah SKP yang sebelum dibatalkan senilai 7 miliar tersebut kurang lebihnya ya. Nah, tentunya ini sangat untuk diajukan upaya hukum karena kalau tidak nanti setiap pemeriksa kan bisa menerbitkan SKP sesuka hatinya gitu ya dengan alasan tersedia upaya hukum. Nah, dalam perkaranya Bu Desi kan sudah dibuktikan ya melalui upaya hukum bahwa SKP itu sudah dinyatakan batal demi hukum ya atau mungkin dibatalkan ya karena memang adanya cacat wewenang. Kalau kita diskusikan perkaranya Bu Desi pada podcast sebelumnya, ya, di mana SP2 itu tidak disampaikan dan oleh karenanya itu pemeriksaan menjadi cacat wewenang. Nah, tentunya kalau kita bicara cacat wewenang di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu kan domainnya adalah hukum administrasi. Tapi itu bisa ditarik juga ke ranah pidana karena memang hukum administrasi itu bersinggungan dengan hukum pidana. Ya, hukum administrasi itu sangat kental dengan hukum pidana. Jadi sangat beralasan kalau kemudian itu bisa diajukan upaya hukum pidana, ya. Nah, kalau kemudian SKP yang nilainya kurang lebih 7 miliar itu menjadi hapus, maka indikasi penyalahgunaan wewenangnya juga sangat terlihat jelas, ya. Tinggal dibuktikan saja norma yang mau dipakai yang mana, ya. Jadi kalau dulu ada KUHP lama, ya sekarang kan ada KUHP baru, ya tinggal disesuaikan saja pasalnya. Tapi yang saya mau tekankan adalah hukum administrasi itu memang bersinggungan dengan hukum pidana, ya. Nah, dalam tataran praktek,
biasanya wajib pajak itu tidak sejauh ini Pak Awan, Pak Rinto, dan Bu Desi ya. Mungkin hanya Bu Desi kan yang baru mengambil upaya hukum sejauh ini ya. Biasanya kalau sudah menang di pengadilan pajak, sebagian besar wajib pajak akan menempuh ya upaya hukum tapi bukan ranah pidana ya, tapi ranah perdata misalnya. Mungkin Pak Rinto sudah punya pengalaman juga mungkin ya, masuknya ke ranah perdata. Tapi Bu Desi kan membuat terobosan out of the box ya. Ya, melakukan upaya hukum ya selain pasca putusan pengadilan pajak di ranah administrasi, kemudian ditindaklanjuti dengan upaya hukum di ranah pidana. Dan itu adalah hal yang sangat baik tentunya ya. Dan ini bisa mengedukasi wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi bukan berarti kalau fiskus itu nggak bisa dipidana. Ya, setiap orang bisa dipidana kalau memang memenuhi unsur-unsur ya pelanggaran apa atau perbuatan tindak pidana. Nah, jadi yang menarik di sini adalah ini adalah satu hal yang sebenarnya secara normatif diperbolehkan tapi belum banyak atau belum sering dilakukan oleh wajib pajak ya. Jadi di antara 70 juta wajib pajak mungkin Bu Desi satu di antaranya ya yang mengambil tindakan atau upaya hukum di ranah pidana pasca putusan pengadilan pajak yang masuk ke dalam ranah administrasi ya. Jadi tentu kita harus memberikan apresiasi kepada Bu Desi dan juga memberikan apresiasi kepada orang-orang yang tentu berada di lingkungan Bu Desi dan ini harapannya bisa diikuti oleh wajib pajak yang lain. Itu sangat sangat normatif. Tapi pertanyaan menariknya, apakah Bu Desi bisa nggak menindaklanjutinya dengan upaya hukum lain, misalnya upaya hukum perdata? Tentu jawabannya bisa, ya. Sepanjang memang bisa dibuktikan adanya PMH atau perbuatan melawan hukum, ya silakan saja, kan begitu, ya. Jadi itu juga bisa ditindaklanjuti. Jadi PMH terhadap oknum itu kan kapasitasnya bukan sebagai pegawai DJP atau bukan sebagai pegawai Kemenq, tapi sebagai pribadi atau person. Ya, jadi personnya itu yang nanti bisa digugat. Karena kalau beliau bekerja sebagai pemeriksa pajak atau sebagai pegawai DJP, maka tindakannya tidak seperti itu. Tindakannya kan harus prosedural, ya. Tindakannya tidak boleh cacat wewenang ya. Dalam perkara Bu Desi kan ada cacat wewenangnya. Nah, sehingga pemeriksaan yang cacat wewenang ini kan menjadi tindakan yang melekat pada pribadi-pribadi pemeriksa pajaknya, bukan melekat kepada pejabatnya, bukan melekat kepada pemeriksanya, tapi melekat kepada pribadinya, oknumnya, ya, personnya. Nah, itu yang kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui gugatan atau upaya hukum perdata. Dalam hal ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, ya, di tempat atau di wilayah di mana perbuatan itu telah terjadi. Nah, sehingga selain daripada upaya hukum administrasi yang dimenangkan Bu Desi dan kemudian sekarang sudah jalan di upaya hukum pidana, juga ada upaya hukum perdata yang tersedia oleh Bu Desi untuk bisa menempuh langkah hukum berikutnya ya di ranah hukum perdata. Sehingga dengan demikian upaya hukum itu juga menjadi lebih komprehensif ya, lebih lengkap. Nggak hanya terbatas pada upaya hukum pidana gitu ya. Selain daripada yang tadi Bu Desi sampaikan ya, mungkin ada kendala-kendala yang mungkin belum bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh penyidik secara maksimal ya. Tadi saya lihat LP-nya kan itu sudah pro justisia. Jadi harusnya kan bisa ditindaklanjuti ya. Mungkin saran saya adalah mendatangi Polda untuk menanyakan tindak lanjut daripada laporan tersebut ya, atau mungkin bersurat ya. Tapi selain itu ada upaya hukum perdata yang tadi sudah saya sampaikan yang juga bisa dilakukan atau ditindaklanjuti. Selain itu, mungkin ini masukan juga buat Bu Desi dan rekan-rekan wajib pajak bahwa selain upaya hukum kan juga ada upaya administratif ya. Nah, kalau putusan pengadilan pajaknya itu memenangkan wajib pajak, apalagi perkaranya adalah cacat wewenang, berarti kan pemeriksa pajaknya termasuk kepala kantornya juga harus bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban ini kan bisa diuji melalui melalui ranah di lingkungan Kemenq itu sendiri ya.
Nah, misalnya ada Kidsda ya, ada direktorat yang khusus untuk memeriksa pegawai pajak yang tanda petik begitu ya, masuk angin atau tidak sesuai prosedur ya, yaitu Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Meskipun banyak juga yang masih pesimis dengan Kidsda itu ya, karena kan dianggap itu direktorat yang sangat susah sekali menghukum ya, rekan sesama pegawai DJP ya, karena kan mereka menganggapnya tanda petik jeruk makan jeruk begitu Pak Rinto ya. Tapi paling tidak direktorat itu sudah tersedia dan ada ya. Jadi saya tetap menyarankan itu bisa digunakan, tapi tetap dipantau oleh Bu Desi, dipantau juga oleh IWPI, dipantau juga oleh Pajak Smart ketika sudah dilakukan laporan. Pertanyaannya, kalau laporan nggak ditindaklanjuti gimana? Ya kita upaya hukum lagi. Ya kita upaya hukum lagi terhadap pegawai Kidsda yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, tentu itu masuknya ke ranah TUN nantinya. Ya, itu yang bisa kita lakukan atau kita follow up ya. Yang kedua berkaitan dengan pemeriksa atau pegawai DJP yang tanda petik tadi ya, yang melanggar kode etik dalam pemeriksaannya selain bisa diperiksa oleh Kidsda, juga bisa dilaporkan kepada Komwasjak sepanjang memenuhi unsur ada tidaknya fraud. Ya, fraud itu kan salah satunya adalah dugaan atau indikasi permintaan uang. Itu adalah fraud. Ya, itu juga bisa diuji di Komwasjak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Rey kalau ternyata Komwasjaknya juga nggak jalan? Ya. Nah, itu juga bisa diuji lagi melalui petun. Ya, jadi memang upaya hukumnya itu akan panjang karena selain ada upaya hukum, ada upaya administratif dan upaya administratif itu kalau tidak maksimal ya bisa diuji lagi di upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, nah dengan demikian nantinya pemeriksa pajak ya termasuk kepala kantor karena kepala kantor itu bagian daripada pemeriksa pajak akan kedepannya menjadi lebih berhati-hati lagi ya. Tidak mudah menjadi pejabat. Ya, tidak mudah menjadi pejabat ya. Karena apa? Karena pejabat itu sebenarnya bukan menggunakan kekuasaan tapi justru melayani masyarakatnya. Kekuasaan yang ada dan melekat padanya itu bukan untuk memperkaya diri sendiri ya atau mempermudah kepentingan orang lain ya, tapi justru digunakan untuk melayani masyarakat wajib pajak ya. Nah, itu beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan ya termasuk upaya hukum dan upaya administratif yang ujungnya juga nanti akan bermuara kepada upaya hukum. Mungkin begitu sementara Pak Awan, Pak Rinto dan Bu Desi. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Rey ya, yang sangat lengkap sekali. Dan sekarang kita minta pendapat dari Ketum IWP ini, Bapak Rinto. Bagaimana Pak Rinto menanggapinya? Pertama-tama sih kita apresiasi dulu ya, upaya hukum yang dilakukan oleh Bu Desi. Tadi kata Pak Rey ini adalah breakthrough ya, terobosan yang jarang-jarang dilakukan oleh seorang wajib pajak, apalagi sendiri tanpa seorang kuasa hukum, membuat laporan pidana terhadap oknum petugas pajak. Ya memang harus dilakukan ya, kalau memang buat supaya mereka jerak ya, tidak sembarangan lagi bertindak melanggar kewenangannya. Nah, bagaimana Pak Rinto IWP menanggapi? Apakah memang IWP mendukung sebaiknya diajukan aja laporan polisi ya terhadap perilaku oknum petugas pajak ini? Silakan Pak Rinto. Ya, terima kasih Mas Awan, Pak Ari, Bu Desi. Ini kalau dari WPI sangat-sangat mendukung Mas Awan, dan ini sangat luar biasa. Karena kasus saya sendiri, Mas, perusahaan saya sendiri melaporkan oknum tugas pajak ini ke Polda Metro Jaya, 2 kali datang masih zonk, Mas. Dan itu pakai pengacara. Ini Bu Desi kan sendiri nih, Mas, luar biasa. Tadi kata Pak Ari tadi ini kan wajib pajak sendiri berhasil melapor, ini kan sangat luar biasa. Jadi kami akan terus dukung agar semua wajib pajak yang dirugikan terkait dengan pemeriksaan pajak ini bisa melapor ini, Mas, pidana, Mas. Karena kalau tidak ada laporan pidana ini, mereka ini sangat semena-mena di lapangan, Mas Awan, sangat semena-mena di lapangan. Pertama, lapornya aja sulit ya. Nanti setelah lapor ternyata juga hasilnya sudah 5 bulan kan juga nggak jelas, Mas Awan. Jadi makanya kita perlu banyak yang lapor, Mas, supaya jadi atensi. Supaya jadi atensi oleh ini, Mas, mungkin oleh Presiden. Ini kalau boleh saya share screen ini, Mas, ini saya punya analogi, kenapa kok
kasus ini sangat susah. Ini seperti ini, Mas. Bentar. Jadi ini kami punya analogi seperti ini, Bu Desi. Ini rakyat ini ada di sebelah kiri nih, Bu Desi. Ini sudah ditinggal cerai sama suaminya, yang kita analogikan MPR, ya ini yang sudah bermesraan dengan kepala pemerintahan, yaitu presiden. Nah, ini DJP di sini. Nah, sementara polisi dan TNI ada di grup merah ini juga. Inilah sebabnya, Mas Awan, sangat susah bagi wajib pajak memang untuk bahkan mendapatkan nomor LP, Mas. Nah, itu biasanya paling tinggi itu kita itu paling dapatnya hanya ini pengaduan masyarakat, Dumas saja, Mas. Ini kan kalau Bu Desi kan sudah dapat LP, laporan polisi gitu, Mas. Jadi di forum ini saya menghimbau untuk seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia, apabila menemukan adanya indikasi oknum petugas pajak, langsung aja bikin laporan LP. Di samping ada upaya hukum administratif yang bersamaan, Mas. Baik ini Mas, upaya hukum administratif dan upaya hukum litigasi, Mas, di pengadilan pajak. Jadi semuanya harus kita tempuh agar menjadi atensi nasional ini. Cuman kalau kita hanya Bu Desi, nanti saya sendiri susah juga melaporkan. Nah, ini dianggap angin lalu, Mas, karena mereka sudah nanti nganggapnya seperti ini masalahnya, Mas Awan. Ini uang operasional dari polisi ini kan dapatnya kan dari hasil pajak, pengumpulan pajak dari DJP. Tolong jangan diganggu kami untuk mengumpulkan pajak, untuk membayar gaji kamu. Nah, kalau ada pemikiran seperti itu kan akhirnya polisinya akan ogah-ogahan gitu loh, Mas, untuk menangani seluruh pelaporan terkait dengan oknum petugas pajak. Seperti itu, Mas Awan. Mungkin nanti kalau dari P5E juga menggerakkan ini para praktisi untuk banyak-banyak juga membuat laporan polisi juga itu, Mas Awan. Baik, Pak. Siap. Jadi intinya teman-teman kita semua mendukung tindakan Ibu Desi ya, dan justru sangat menginspirasi kita semua. Kita berharap proses ini segera menemukan jalan titik terang ya, supaya oknum-oknumnya bisa ditindak sesuai dengan kapasitas pidana mereka masing-masing. Sorry. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi kehadirannya. Terima kasih Pak Rinto. Makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak Bu Oke, di Mas. podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih.